وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Qala al-Mut'im ibnu Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf. Kemudian di situ ada tokoh Quraisy yang namanya Mut'im ibnu Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf. Wallahi ya Abu Talib, demi Allah wahai Abu Talib, laqad ansafaka qaumuk, ini kaum kamu ini udah berlaku yang paling adil banget ini loh. Adil banget ini kayak gini kan. Wajahadu ala takhallusi mimma takrah. Ini kaum kamu ini sudah berusaha untuk bisa lepas dari perkara yang engkau tidak inginkan itu gitu. Fama araka turidu an taqbala minhum syai'a. Tetapi saya tidak melihat engkau menerima permintaan mereka, padahal mereka ini udah adil banget gini loh. Menurut siapa? Ya menurut mereka. Faqala wallahi, demi Allah, ma ansaftumuni, demi Allah yang kalian lakukan ini enggak ada keadilan sama sekali. Walakinnaka qad ajma'ta khudlani wa mudhaharatal qaum alayya. Tetapi kalian ini telah bersepakat untuk menghinakan diriku dan untuk menunjukkan mudhaharatal qaum alaih, menunjukkan kemarahan kaum itu kepada saya. Kalau memang ini yang jalan kamu, fasna' ma badalak, kamu silahkan lakukan apa yang kalian mau, tetapi saya tidak akan pernah untuk menyerahkan anak kemenakan saya sendiri ini, yaitu Muhammad kepada kalian. Walamma fashilat Quraisyun min hadhil mufawadat. Akhirnya perundingan ini sudah 3 kali datang dengan tawar-menawar yang kayak gini, gagal. Walam yuwafaq fi iqna'i Abi Talib, tidak didapatkan kemudahan juga untuk memuaskan Abu Talib biman'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffihi, untuk melarang Rasulullah dan mencegahnya anid dakwah ilallah, kepada dakwah untuk berdakwah kepada Allah. Artinya di sini tidak berhasil untuk memuaskan Abu Talib hingga Abu Talib bersedia untuk mencegah anak kemenakannya sendiri gitu kan. Maka orang-orang Quraisy menetapkan cara yang lebih bengis lagi untuk menjauhkan orang-orang yang berada bersama dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti puncaknya itu terjadi pemboikotan di tahun ke-7 kenabian. Diboikot, tapi nanti ini masih belum ini. Dia masih belum, masih terjadi dinamikanya masih terjadi, tetap diumumkan permusuhan kepada Rasulullah, dan siapa yang mendukung Rasulullah gitu kan, diumumkan permusuhan. Kemudian penyiksaan semakin menjadi-jadi, penekanan semakin menjadi-jadi, yang nanti kelanjutannya itu Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat dengan turunnya surah Al-Kahfi. Nah, dengan turunnya surah Al-Kahfi, Allah menceritakan para pemuda Kahfi itu dulu adalah umat terdahulu yang juga difitnah agamanya. Fitnah agamanya itu apa? Kemarin sudah kita bahas. Fitnah agama itu dipaksa keluar dari agama dengan berbagai macam bentuk siksaan oleh penguasa. Nah, di Mekah pada saat itu nggak ada penguasa tunggal. Yang ada adalah kekuasaan dominasi kaum. Jadi kaum yang lebih banyak, yang dia lebih tinggi kedudukannya, dia yang menguasai. Tapi pemimpin tunggal nggak ada di Mekah pada saat itu. Belum ada raja kan? Sistem kemasyarakatannya demikian ketika berada di tengah-tengah Mekah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu turunkan surah Al-Kahfi, di dalamnya ada cerita pemuda Kahfi, maka di situ ada apa? Di situ ada isyarat bahwasanya solusinya itu Anda nyingkir dari negeri Anda, cari tempat aman bagi yang dipaksa keluar dari agamanya. Allah Subhanahu wa taala uji keimanannya dengan seperti itu. Nah, pemuda Kahfi ini kan keluar dia dari negerinya. Ketika harus mengungsi ke lereng-lereng gunung, masuk ke dalam goa, mereka lebih memilih itu
daripada harus menggadaikan akidahnya, daripada harus menggadaikan keimanannya. Bukan digadaikan lagi, dijual kalau yang kayak gitu. Kan disuruh murtad. Kalau gadai kan sementara aja dipinjemin gitu. Ini enggak, dijual, ditukar dengan kemurtatan. Enggak, selamatkan akidah, keluar. Maka pada saat itu kemana? Kalau memang harus keluar seperti pemuda Kahfi, kemana gitu kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ada raja yang adil di sana. Di mana? Di Habasyah. Meskipun keyakinannya itu bukan keyakinan Islam, dia Nasrani, ada di sana tuh raja yang adil sana. Sudah pergi ke sana. Maka inilah peristiwa yang kemudian dikenal dalam sejarah Islam, yaitu hijrah ke Habasyah. Kaum muslimin yang kemudian mampu untuk menyelamatkan dirinya, membawa serta harta dan pakaiannya itu ke mana? Ke Habasyah. Mereka ke Habasyah. Maka rombongan-rombongannya itu pergi ke Habasyah, naik kapal gitu kan. Sampai di sana diterima dan disambut baik dengan dengan Najasyi, pemimpin Habasyah pada saat itu. Mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kemuliaan, padahal mereka itu orang kulit hitam yang hari ini dikampanyekan oleh Barat bahwasanya orang kulit hitam itu adalah orang rendahan. Tetapi lihat ketika Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan peradaban mereka ini, Allah memuliakan mereka secara adab adalah orang yang memuliakan Islam. Allah muliakan mereka bahwasanya Najasyi itu ketika menyambut kaum muslimin sangat menghargai dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy tinggal diam enggak? Ini enggak bisa diam ini Quraisy ini. Kirim utusan 2 orang gitu kan ke Habasyah. Nanti rincian kisahnya akan kita baca. Ini singkatnya saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu enggak pernah diam dengan keimanan orang-orang muslim. Biar tempatnya jauh di sana. Mungkin masih ingat ketika Sultan Hasanah Bolkiah mengumumkan bahwasanya konon pemerintahan di Kesultanan Brunei itu menggunakan konon syariat Islam. Yang kebakaran jenggot marah-marah mengatakan gak adil apa-apa itu di mana? Barat sana kan, kenapa teriak-teriak sana? Ini negara berdaulat kok. Dia negara berdaulat, punya kedaulatan sendiri untuk mengatur urusan rumah tangga negaranya sendiri. Kenapa masih teriak-teriak di sana? Sejarah sudah menyebutkan di sini. Ini kaum muslimin sudah ngungsi menyelamatkan diri, menjalankan agamanya, akidahnya itu di bawah perlindungan Raja Najasyi. Udah aman, tenang. Orang-orang kafir belum tenang gitu loh. Utus 2 orang datang, nemui Raja Najasyi, memfitnah yang enggak baik, ini kaum dari kami ini kaum kami ini datang ke tempat Anda ini sebagai pembelot begini. Disebutkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tapi alhamdulillah pada saat itu Raja Najasyi raja yang adil. Dengar ungkapan yang seperti itu dari utusan Mekah ini datang, panggil utusan Muhajirin Habasyah itu. Pada saat itu juru bicaranya adalah sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Thalib. Ketika terjadi dialog, benar nggak apa yang dikatakan mereka beginian? Kami tidak mengatakan kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampaikan demikian. Udah pergi kamu yang berdua ini. Mereka tetap kami lindungi sampai kapanpun mereka inginkan di sini. Tetap kami lindungi, kata Raja Najasyi. Habis akal, akhirnya besoknya dapat akal lagi dia. Kita jangan pulang dulu, dapat akal nih. Ini kan kemarin kayaknya Muhammad ngajarin mereka bahwasanya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ini kesempatan nih kita nih. Besok datang lagi, wahai Najasyi, ini ajarannya orang ini mengatakan yang buruk tentang Tuhan Yesus kamu gitu kan. Apa benar itu? Panggil. Kaum muslimin pada saat itu kan, ini kita mau bohong nggak gitu. Tapi mereka bersepakat kita tidak akan berdusta dan kita hanya menyampaikan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Apapun resikonya nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang nentukan. Maka pada saat itu betul apa yang dituduhkan mereka, kamu menghina Tuhan kami. Maka kata Ja'far ibn Abi Thalib mengatakan apa? Kami tidak mengatakan tentang Isa al-Masih kecuali apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kami melalui wahyu dari Allah. Apa itu wahyunya? Coba bacakan.
Bacakan surah Maryam. Ketika dibacakan surah Maryam nangis. Raja Najasyi nangis. Ketika menangis, beberapa riwayat menyatakan Raja Najasyi pada saat itu meletakkan ranting sebagai perumpamaan. Riwayat lain menyebutkan ada garis gitu. Antara ajaran Nabi dia dengan ajaran Nabi saya itu tidak lebih dari garis yang saya buat ini. Atau dalam perumpamaan yang lain, itu dalam riwayat lain menyebutkan Raja Najasyi memberikan perumpamaan seperti ranting. Perbedaan antara ajaran Nabi orang ini dengan ajaran Nabi saya seperti ranting ini saja, tipis gitu. Nah, dalam riwayat yang lain juga menyebutkan apa? Beliau menyebutkan ada dua lubang di atas istananya itu yang mana sumber cahayanya sampai matahari. Perumpamaan Nabi kami dengan nabinya orang-orang ini adalah seperti dua lubang yang dilalui cahaya matahari ini. Sumbernya satu tetapi melalui dua corong yang berbeda gitu. Itu yang mereka sampaikan dan yang mereka katakan adalah benar tentang Isa Al-Masih. Wah, pastor-pastornya itu, petinggi-petinggi agama Nasraninya pada saat itu langsung kebakaran jenggot gitu kan. Kok bisa dia mengimani bahwasanya Isa Al-Masih hanya hamba Allah, bukan Tuhan gitu loh. Wah, petinggi agamanya mau marah gimana, ini raja saya gitu kan. Tetapi yang dikatakan oleh Ja'far ibn Abi Thalib, ini yang benar dan itu yang saya imani. Bahwasanya Isa Al-Masih adalah Nabi dan hamba Allah, dia bukan Tuhan. Ribut semuanya itu, ketika ributnya semuanya kembali utusan dari Mekah bawa semua kan bawa harta buat nyuap tuh. Ini suapan-suapan kamu tuh bawa pulang semua. Masih saya lindungi rombongan ini sampai kapanpun mereka ingin hidup di negeri saya. Nah, ini ringkasan cerita nanti pada yang berkenaan dengan hijrah ke Habasyah yang insyaallah nanti detailnya akan kita baca pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini sudah masuk waktu salat Isya. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.